Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan segala karunia, segala nikmat darinya untuk kita semuanya, agar kita diberikan ketetapan iman, Islam, dan peningkatan kualitas serta kuantitas iman dan takwa kita kepadanya, sehingga suatu hari nanti ketika Allah datangkan kita menuju pengadilannya, kita membawa bekal berupa bekal keimanan, bekal ketakwaan yang akan menolong kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita di pengadilannya, sehingga kita bisa selamat dan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Allahumma amin. Semoga salawat dan salam kita juga tetap tersampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang setia menitihkan langkah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Dan kita termasuk di dalam golongan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin yang semoga dilimpahkan karunia Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, maka kita harus membacanya dengan tartil. Yang diantaranya kita membaca Al-Quran dengan tartil, maka kita harus paham, kita harus tahu ilmu-ilmu yang mendukung kita agar bisa membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu kita harus paham ilmu tajwid. Sehingga dengan ilmu tajwid tersebut, kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil, kita bisa membaca ayat suci Al-Quran dengan baik, dengan benar, dan jauh dari kesalahan. Nah, setelah kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman waratilil Qur'ana tartila di dalam Al-Qur'an surat Muzammil, yang menunjukkan bahwa belajar tartil, membaca Al-Qur'an dengan tartil, yang mana tanda kutipnya sebelum membaca dengan tartil adalah belajar tajwid, maka itu hukumnya wajib. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud menjadi salah seorang sahabat yang kemudian menjadi rekomendasi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sahabat yang lainnya belajar Al-Quran, maka ini juga menunjukkan bahwasanya belajar tajwid adalah wajib, baik belajar secara teori, terlebih lagi belajar atau mempraktikkan ilmu tajwid ketika membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian sebagaimana disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Jazari di dalam mau'idhahnya, di dalam di dalam aturan-aturan dari ilmu tajwidnya, bahwa wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun, bahwa belajar mengambil ilmu tajwid hukumnya adalah wajib dan harus dilakukan. Maka dari ini kita tahu bahwasanya mempelajari ilmu tajwid, terlebih lagi mempraktikkan ilmu tajwid ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, hukumnya adalah wajib. Nah, sebetulnya untuk apa sih? Apa tujuan kita? Agar apa yang bisa kita dapat setelah kita belajar ilmu tajwid? Maka secara umum kita ringkaskan bahwa tujuan yang paling penting adalah dua hal, ada 2 poin. Yang pertama, agar kita bisa membaca Al-Quran Al-Karim sebagaimana bacaan yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang mulia, yang diteruskan kepada generasi-generasi setelahnya, agar kita bisa membaca ayat suci Al-Quran sesuai dengan bagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian poin yang kedua adalah agar kita terbebas, yaitu terhindar dari segala kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di dalam membaca ayat suci Al-Quran, di dalam melafalkan bacaan-bacaan Al-Quran, yang kemudian di dalam ilmu tajwidnya akan kita ketahui bahwa namanya adalah al-lahn, al-lahn atau al-lahnu. Artinya adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika membaca ayat suci Al-Quran. Nah,
kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai tambahan bahwa agar kita mengetahui dan kita lebih yakin lagi bahwa ilmu tajwid ini adalah ilmu yang wajib untuk kita pelajari, ya, agar bacaan ayat suci Al-Qur'an kita menjadi bacaan yang benar, bacaan kita menjadi bacaan yang baik, yang sesuai dengan yang seharusnya. Bahwa al-lahn atau kesalahan dalam membaca ayat suci Al-Qur'an, ya, secara teori dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-lahnul jali, atau artinya adalah kesalahan besar atau kesalahan fatal. Kemudian yang kedua adalah al-lahnul khafi, yaitu kesalahan yang kecil, ya, kesalahan yang kecil atau kesalahan yang samar gitu. Nah, yang pertama, al-lahnul jali, kesalahan besar ataupun kesalahan fatal adalah kesalahan seseorang di dalam membaca ayat suci Al-Qur'an yang bisa merubah makna, dan hampir semua orang tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Artinya kesalahan tersebut adalah kesalahan yang jelas, ya, seperti merubah harokat, ya, seperti di dalam ayat suci Al-Qur'an, ya, surat Al-Fatihah, katakanlah ketika kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim, ya, kemudian misalnya ada seseorang yang kemudian membaca siratal ladzina an'amti alaihim. Nah, yang semula harokat yang asli adalah fathah, kemudian dibaca dengan kasroh, maka insya Allah semua orang tahu bahwa itu adalah kesalahan. Yaitu yang pertama. Yang kedua, bahwa kesalahan tersebut, ya, hanya dengan berbeda harokat dari fathah menuju kasroh, ya kan? Meskipun hanya satu harokat, ternyata ini juga bisa merubah makna dengan makna yang salah. Ya. Sebagaimana artinya siratal ladzina an'amta. An'amta, ta di sini artinya adalah anta, yang kita tunjuk adalah Allah, jalan sebagaimana yang jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Sedangkan jika ada seseorang yang membaca an'amti, ya, ti di sini artinya adalah anti atau kamu perempuan, ya, yaitu jalan orang-orang yang engkau wahai wanita telah memberikan kenikmatan kepada mereka. Maka ini maknanya berubah drastisnya. Seolah-olah kita mengatakan bahwa Allah itu adalah seorang perempuan, salah. Ya, itu adalah suatu kesalahan. Maka ini adalah salah satu contoh bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan yang masuk kategori al-lahnul jali, atau kesalahan yang besar, kesalahan yang fatal, karena jelas kesalahannya dan merubah makna dari ayat yang dibaca. Nah, kemudian di antara kesalahan-kesalahan besar lainnya adalah merubah huruf, ya, merubah huruf. Seperti contohnya di suatu ayat yang berbunyi khalaqas samawati wal ard, kha, ya, khalaqa menggunakan huruf kha, ya. Jika seandainya ada yang merubah kemudian membaca ayat-ayat tersebut dengan huruf ha bukan huruf kha, ya, jadinya halaqas samawati wal ard, maka artinya juga sudah berbeda. Artinya sudah berbeda. Yang semula khalaqas samawati wal ard, ya, dia Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi. Ketika dibaca menjadi halaqas samawati wal ard, maka artinya akan berubah, maknanya akan berubah menjadi dia Allah Subhanahu wa taala yang telah mencukur, ya, yang telah mencukur langit dan bumi. Dan tentu saja ini adalah makna yang sangat jauh berbeda antara mencukur dan menciptakan. Nah, kemudian yang selanjutnya kaum muslimin yang berbahagia, contoh lain, ya, adalah misalnya shin besar, ya, dibaca dengan sin kecil, ya. Ketika dalam sebuah ayat misalnya tentang anjuran, ya, tentang perintah kita agar bersyukur kepada Allah, wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Nah, di sini menggunakan shin besar, ya, yang terdapat titik 3 di atasnya. Akan tetapi jika kita baca tipis sehingga makhraj yang keluar adalah makhraj huruf sin tanpa titik, ya, sin tipis, menjadi la in sakartum la azidannakum. Nah, maka ini sudah merubah huruf dan maknanya berbahaya, ya, karena berbeda. Semula yang artinya adalah la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur kepadaku la azidannakum, maka akan aku tambahkan untuk kalian dalam kurung kenikmatan. Nah, sedangkan jika dibaca la in sakartum menggunakan sin, ya, sin kecil tanpa 3 titik, maka jika kalian mabuk la azidannakum, ya, maka akan aku tambah untuk kalian. Apanya? Berarti mabuknya. Seperti itu, maka ini sudah merubah makna dengan makna yang sangat jauh berbeda.
ya. Yang semula adalah agar la in syakartum, agar kalian bersyukur. Ternyata ketika huruf tersebut dirubah menjadi huruf sin menjadi agar kalian mabuk. Nah, seperti itu. Maka ini merupakan salah satu contoh dari kesalahan besar atau kesalahan fatal dalam membaca ayat suci Al-Qur'an Al-Karim. Nah, oleh karenanya kita harus belajar ilmu tajwid ya, khususnya tentang makharijul huruf agar kita tidak salah lidah ya dalam pengucapan makhraj dari huruf-huruf yang ada di ayat suci Al-Qur'an. Nah, contoh yang lain adalah dengan menambah atau mengurangi juga bisa sehingga panjang pendek ayat suci Al-Qur'an menjadi berbeda. Ya, contoh ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, hudal lil muttaqin ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil. Jadi itu adalah bacaan yang benar. Nah, jika misalnya ada yang membaca dengan hudal lil muttaqin, nah itu akan menjadi makna yang berbeda ya, karena yang semula hudal lil muttaqin artinya adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, maka akan berubah menjadi hudan lil muttaqin. Hudan artinya adalah orang-orang Yahudi. Maka apakah kemudian diartikan bahwa orang-orang Yahudi adalah untuk orang-orang yang muttaqin? Ya tidak, maka ini sudah merubah makna dari ayat suci Al-Qur'an. Atau sebaliknya, dipendekkan yang seharusnya panjang, dipendekkan. Contohnya ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun ya. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah, seharusnya panjang la a'budu ya, harusnya panjang. Akan tetapi jika dipendekkan la a'budu ma ta'budun, maka huruf la di sini yang seharusnya panjang kemudian dibaca pendek, maka ini sudah merubah makna yang sangat jauh dan bertentangan dengan syariat. Yang semula aku tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah wahai orang-orang kafir. Nah, maka ketika dibaca pendek huruf lamnya, maknanya akan menjadi aku benar-benar akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Nah, hanya berbeda panjang pendeknya saja sudah merubah ya makna dari ayat suci Al-Qur'an, bahkan dengan makna yang jauh, dengan makna yang justru bertentangan dengan syariat, dengan makna yang seharusnya. Nah, ini adalah kesalahan yang fatal, ini adalah kesalahan yang berbahaya, dan ini adalah contoh-contoh dari al-lahnul jali, kesalahan besar atau kesalahan fatal. Nah, kemudian yang terakhir, yang kedua adalah al-lahnul khafi, yaitu kesalahan yang samar atau kesalahan yang kecil. Nah, karena al-lahnul khafi di sini biasanya hanya segelintir orang saja yang bisa mengetahui bahwa itu adalah bacaan yang salah. Ya, khususnya di sini adalah orang-orang yang paham ilmu tajwid, orang-orang yang sudah belajar tentang ilmu tajwid, maka kemungkinan besar hanya mereka lah yang akan mengetahui kesalahan tersebut ada ketika seseorang membacanya. Contoh, ketika membesarkan huruf yang tipis di dalam surat Al-Ikhlas misalnya, ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Nah, mungkin ada yang akan membacanya huruf waw ya, bukan wa akan tetapi wo, karena terpengaruh oleh huruf yang datang setelahnya adalah lafzul jalalah Allah ya. Misal mereka akan ada yang membaca ayat tersebut dengan qul huwallah, huwa bukan huwa ya. Maka itu sudah menebalkan huruf yang seharusnya dibaca dengan tipis saja. Nah, maka ini merupakan kesalahan kecil ya, atau kesalahan yang samar, akan tetapi ini tetap saja ya, termasuk dalam kesalahan dan harus diperbaiki. Hanya saja tidak merubah makna dari ayat suci Al-Qur'an tersebut. Nah, kemudian contoh yang lain atau kondisi yang lain adalah dengan menambahkan panjang dengung yang tadinya harusnya 2 harokat menjadi lebih dari itu. Contoh ya, dalam surat Al-Falaq contohnya adalah wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, tadi yang pertama ya, saya baca panjang sekali dengungnya wa min syarri. Nah, di situ adalah merupakan kesalahan karena dengung ikhfa ya.
di dalam lafal ini harusnya hanya ditekan selama 2 harokat saja. Akan tetapi jika ditekan seperti tadi, seperti contoh yang tadi, maka itu sudah terlalu panjang dan ini termasuk dari kesalahan kecil atau kesalahan samar atau al-lahnul khafi yang terjadi ketika seseorang membaca ayat suci Al-Quran. Nah sebaliknya, ketika misalnya di dalam surat Al-Kautsar, ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Nah, inna di sini ya ada hukum bacaan gunnah harus dengung dengan dengung yang lama karena di sini adalah huruf nun yang memiliki harokat tasydid, maka harus didengungkan dengan dengung yang cukup lama, 5 atau 6 harokat misalnya. Akan tetapi jika ada yang membacanya dengan 2 harokat saja, inna a'taina misalnya seperti itu, maka ini juga termasuk dari kesalahan atau al-lahnul khafi, kesalahan kecil atau kesalahan samar ya yang mungkin terjadi ketika seseorang membaca ayat suci Al-Qur'an. Kaum muslimin semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya baik kesalahan itu adalah kesalahan yang besar, kesalahan yang fatal, maupun kesalahan yang kecil atau kesalahan yang samar, tetap saja keduanya adalah kesalahan dalam membaca ayat suci Al-Quran yang mengharuskan kepada kita untuk senantiasa belajar memahami ilmu tajwid agar kita belajar tahsin, agar bacaan kita lebih benar, lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, semoga kita bisa ya terhindar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam membaca ayat suci Al-Quran. Semoga kita juga ya mendapatkan barokah dari Al-Quran itu karena semakin sering membacanya, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Semoga hidup kita juga disinari dengan cahaya Al-Quran Al-Karim dan mendapatkan syafaat dari Al-Quran Al-Karim di hari yang ketika itu hanya syafaatlah yang kita nanti-nanti agar kita selamat di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat, semoga ada hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. وضعت لغات الكون